Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Sebuah insiden kecelakaan memang bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Dan tak ayal melibatkan sosok penunggu atau sosok tak kasat mata yang menjadi penyebabnya. Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Thailand dengan judul 407 Dark Flight. Film horor dengan latar belakang pesawat ini dirilis pada tahun 2012 dengan disutradarai oleh Isyara Nade dan dibintangi antara lain oleh Marsha Watanapanik sebagai pemeran yang memainkan tokoh New. Lantas seperti apa kisahnya? Dan gini ceritanya. Awal kisah ditampilkan kilas perbincangan dua pria yang membahas mengenai insiden sebuah pesawat. Ada dua insiden, berbeda waktu, tempat, dan pilot yang berbeda, tapi pesawatnya sama. Ini Giv bersama teman laki-lakinya. Ia sangat ingin melanjutkan sekolah penerbangan. Kali ini mereka sedang perjalanan menuju bandara. Perdebatan sekilas ditunjukkan yang intinya ibu Giv ingin menyekolahkan Giv ke Inggris, sedangkan ayahnya sosok yang kalem. Beberapa orang yang akan menjadi penumpang diperlihatkan, yakni 3 kru pramugari dan 1 pramugara. Yang menjadi fokus utama adalah ini, dia bernama New. Dan penumpang lain adalah pasangan bule, nenek tua, Wafe, An, Pak Bisu, orang tua Giv, dan tentu saja Giv. Giv sedang menunggu keberangkatan pesawat dengan memainkan simulator pesawat. Di lorong, New menghentikan langkahnya dan memandang ke bawah, memandang sebuah pesawat atau mungkin sesosok pria. Dan ia kemudian teringat bahwa sebelumnya dokter mengatakan bahwa mungkin karena tekanan udara di pesawat yang menjadi penyebab kamu berhalusinasi. Tapi dokter memperbolehkan dirinya untuk terbang lagi. Ini Beng, teknisi pesawat. Oh iya, Beng ini adalah pacar New dan sebentar lagi akan menikah dengan New. Seluruh penumpang memasuki kabin pesawat. Sebelum take off, Beng mengamati pesawat. Tiba-tiba ia mendengar suara gebragan dari dalam kargo. Beng kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam. Sekelebat sosok terlihat. Ketika Beng merasa aneh, ternyata pintunya tertutup dan ia terkunci. Beng kemudian terkurung di dalam kargo. Ia coba menghubungi kru pesawat tapi tak ada yang meresponnya karena para pramugari sedang melakukan pertunjukan atau sebuah prosedur keselamatan kepada penumpang. New mengabarkan kapten bahwa semua sudah siap. Kapten kemudian izin lepas landas, sementara Beng terkurung di dalam kargo seorang diri. Keanehan yang terjadi di dapur pesawat mulai terjadi, yakni pintu lemari tak bisa dibuka, kecuali New yang pernah terbang dan paham akan pesawat itu. Tapi tiba-tiba New dikejutkan oleh sosok perempuan. Ketika New berjalan untuk menjumpai penumpang nenek-nenek, Giv dan Biksu melihat jejak kaki mengikuti langkah New. Giv bertanya kepada Biksu, "Apakah kamu melihat hal yang sama?" Tapi biksu itu mengatakan ia tak melihat apa-apa. Sebenarnya gelagat biksu itu ia nampak ketakutan. Di ruang kargo, Beng merayap dan menekan tombol tekanan udara. Sepertinya itu sengaja dilakukan agar CO pilot mengerti bahwa ada seseorang di dalam kargo. Beng diperlihatkan banyak arwah-arwah. Dan benar di ruang kokpit, rambu peringatan kontrol tekanan udara berkedip. Dan ternyata dari jadwal yang ada seharusnya tak ada teknisi di sana. Tapi si kapten menyuruh rekannya menuju ruang kargo, kali-kali ada kucing atau anjing yang masuk dan ikut terbawa terbang. Dan setelah kopilot itu menuju ruang kargo, ternyata itu adalah Beng. Beng kemudian naik ke atas, kemudian mendapat pertolongan dari New. Sedangkan kopilot di kargo dihantui sekelebat orang lewat. Setelah lampu dinyalakan, ia melihatnya dengan jelas dan ia histeris.
Manusia tanpa tulang belakang ini mengisi kesunyian dengan menceritakan kepada penumpang tentang kedekatan New dan Beng yang telah memutuskan untuk menikah. Tepuk tangan penumpang diberikan kepadanya. New kemudian balik ke belakang dan di hadapannya sudah berdiri si kopilot. Tapi gelagatnya aneh. New bertanya, "Kenapa?" Kopilot hanya berkata, "Saya mau menemui kapten." Kemudian ia berjalan menuju kokpit. Tapi New menyaksikan kopilot itu berjalan tapi perlahan ia menghilang. Langit mencekam dan petir mengiringi perjalanan pesawat 407. Badan pesawat berubah menjadi seperti pesawat lawas dan berkarat. Dan dari dalam kabin seluruh penumpang tiba-tiba histeris aneh, bahkan seperti kesurupan. Dan juga ruangan tiba-tiba kehilangan oksigen. Kapten di ruang kokpit ternyata sudah tidak mengontrol kemudi pesawat karena sosok arwah menutup pandangannya. Giff yang tertidur dikagetkan dengan ketukan bola yang dimainkan oleh bocah. Dalam keadaan lemas karena kehabisan oksigen, Beng menurunkan kantong oksigen, tapi dirinya jatuh terkulai lemas. New kemudian masuk dari belakang. Tiba-tiba ia melihat meja saji berjalan, yang ternyata meja itu didorong oleh sosok hantu pramugari. Tiba-tiba Beng meraih tangan New dan mengagetkannya. Prince mengatakan bahwa dua pramugari yang tergeletak di pangkuannya sudah tewas. Nenek bergumam ketakutan. New coba menenangkannya agar jangan takut. Tapi dari kursi belakang Ibu Giff menyela, "Siapa yang gak takut setelah semua ini?" Giff dari belakang menjerit ketakutan. Dan ia mengatakan, "Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ada hantu di pesawat ini?" Beng mengatakan agar semuanya harus tenang. Mungkin semua ini disebabkan kita histeris secara tiba-tiba. Akibat dari tekanan udara, otak kita berhalusinasi sebelum kita akhirnya sesak nafas. Seperti halnya melihat mereka yang disebut sebagai hantu. Wafe menanggapi Beng, "Maksudnya kita semua diambang maut?" Beng tak menjawabnya. Beng ingin masuk ke ruang kokpit, tapi tak bisa. Bahkan New mengatakan ia sudah mencobanya tadi, tapi tak bisa juga. Ibu Giff membentak, "Ada yang bisa beritahu kami bahwa kami akan selamat?" Suaminya mengatakan, "Apakah kamu nggak lihat mereka sedang berusaha menolong kita dan nggak ada juga yang mau mati?" Ibu Giff kemudian berkata, "Kalau nggak bisa berbuat sesuatu, diam aja deh." Beng memutuskan untuk pergi ke bawah untuk memperbaiki tekanan udara sebelum akhirnya kehabisan oksigen. Ibu Giff ini rese emang. Ia berkata, "Bagaimana kalau kau mendaratkan pesawat ini aja dulu? Kalau pesawat ini terus berjalan, nanti bisa nabrak. Gimana? Kamu nggak bisa apa memikirkan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu?" Giff kembali berteriak kepada ibunya untuk diam. Giff mengatakan bahwa kantung udara itu cuma bertahan selama 15 menit. Tentu saja semua penumpang menanyakan kebenarannya, dan New mengatakan itu memang benar. Beng ditemani New bergegas ke ruang bawah memperbaiki kabel kontrol tekanan udara. Semua penumpang gaduh. Lagi-lagi ulah Ibu Giff. Ia memaki si nenek karena napasnya nggak slow, berisik. Ann kemudian membentaknya, dia itu sedang sakit. Dan juga Giff menyaut. Giff yang kesal kemudian mengambil bir dari kulkas belakang. Dia berani mabok di depan ayahnya karena dia merasa bahwa memang semuanya akan segera mati. Giff menghampiri ayahnya. Ia mengungkapkan beberapa perkataan yang intinya dia tuh sedang dalam ketakutan. "Kemana ayahku yang dulu, yang jadi superheroku?" Ayahnya kemudian memeluknya. Di ruang bawah, New sudah lemas. Oksigennya sudah habis. Kemudian Beng menyerahkan oksigennya kepada New. Itu pun tak berselang lama. New akhirnya pingsan. Tapi Beng harus memperbaiki dan mempercepat kinerjanya.
Samar-samar Nyu melihat banyak sekali arwah-arwah sebelum akhirnya ia benar-benar pingsan. Dalam pangkuan ayahnya, ayah Gift menyanyikan lagu Happy Birthday to You yang kemudian diikuti oleh suara perempuan dari belakang dan mengeluarkan meja saji yang ada lilin ulang tahunnya. Semua orang jelas melihatnya. Wafe memberanikan diri menutup tirainya. Setelah ia dorong meja itu, tiba-tiba tirainya tertutup sendiri. Tiba-tiba An kesurupan. Ia mencari Nyu. "Di mana Nyu? Kau menghindar untuk keselamatanmu sendiri. Kau meninggalkan kami. Kau akan mati. Kita semua akan mati." Dan setelahnya semuanya jatuh pingsan karena oksigen sudah habis. Akhirnya Beng berhasil menemukan kabel kontrol tekanan udara. Udara kembali normal. Gift tersadar membuat semuanya terbangun. Tapi nenek itu sudah tewas karena kehabisan oksigen tadi. Wafe jadi menjauhi An karena kesurupan tadi. Beng dan Nyu kembali ke kabin. Ayah Gift sangat mengapresiasi Beng atas apa yang telah ia lakukan menyelamatkan banyak orang. Tapi ibu Gift malah memaki-maki Nyu karena tadi hantu menyebut tentang Nyu. Dan ia menganggap bahwa Nyu adalah sumber masalahnya. Pak Biksu menjelaskan bahwa hantu itu adalah sejenis energi dan energi tak bisa melukai tubuh manusia. Tapi penjelasannya tak membuat Ibu Gift tenang, yang kemudian ia benar-benar mengusir Nyu dari kabin. Beng kemudian datang dan mengatakan bahwa ia akan pergi bersama Nyu. "Semoga kau bisa membuka pintu kokpit dan mendaratkan pesawat ini sendiri." Beng bersama Nyu menuju kabin sebelah. Tapi semua kursi kosong. Dan tiba-tiba ada suara gaduh. Disusul dengan lampu ruangan yang tiba-tiba mati satu persatu mengiringi langkah mundur Beng ke kabin sebelumnya. Di situ ternyata juga tiba-tiba lampu mendadak mati. Semua orang ketakutan. Tiba-tiba sosok anak kecil muncul dan pindah dari bangku satu ke bangku yang lain diiringi tawa seram. Pak Biksu ini ketakutan. Ia kemudian merapal doa-doa yang kemudian diikuti oleh semua penumpang. Dan tiba-tiba saja suara itu hilang. Kemudian Nyu menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu ada kecelakaan pada penerbangan pertamanya. Sulit dipercaya, semua penumpang kesurupan, yang akhirnya mereka itu saling bunuh. Dan hanya dirinya lah yang selamat. Ia tak percaya bahwa itu adalah pesawat yang sama atau bukan. Nyu kemudian ingin memastikannya menuju ruang kokpit. Tapi di pintu kokpit ia melihat pintu kokpit tercoret-coret darah. Yang ternyata itulah para pramugari teman Nyu yang tewas dulu dalam insiden. Semuanya kemudian berlari mencari tempat sembunyi. Wafe enggan menolong An. Ia berusaha mendobrak pintu toilet yang di dalamnya ada penumpang pasangan bule. Tapi akhirnya Wafe memberanikan diri mendekati An. Mendadak An kesurupan lagi. Wafe melakukan pukulan bertubi-tubi dengan tabung apar. Setelahnya ia kembali mendobrak pintu toilet. Di toilet si cowok itu melihat bahwa ceweknya itu berubah menjadi sosok hantu. Ia segera membuka pintu toilet, namun ia tewas terkena pukulan tabung apar Wafe. Orang tua Gift baru sadar kalau Gift tak bersama mereka. Beng, Nyu, ayah Gift, dan Wafe menuju ruang bawah. Barangkali Gift lari ke arah sana. Tapi ternyata setelah di bawah, Gift tidak ada di sana. Kemudian mereka mencari benda keras yang mungkin saja bisa untuk membuka pintu kokpit. Mereka dihantui arwah-arwah. Nyu mengatakan bahwa dulu dirinya memejamkan mata. Dan setelahnya pesawat mendarat dan ternyata hanya dirinya lah yang selamat. Sementara di atas terdengar jeritan perempuan. Barangkali itu Gift. Ibu Gift kemudian ditemani biksu menuju kabin. Nenek yang sudah mati kemudian tiba-tiba menerka Ibu Gift. Dan si biksu diperlihatkan semua arwah-arwah. Ia kemudian membaringkan tubuh di bawah bangku.
Ibu Gift mendorong meja saji dan kemudian membabi buta nenek itu dan juga si biksu. Ibu Gift melihat bahwa cewek bule dan pramugara juga hantu, tapi pramugara berlari menuju ruang bawah. Mereka semua yang ada di ruangan bawah coba memejamkan mata mereka dan memantapkan hati agar jangan takut. Tapi Wafe bandel, ia melek. Dan tiba-tiba hantu pramugari membayang-bayanginya. Ia kemudian mengambil kampak melakukan serangkaian serangan. Dan saat ia melempar kampak itu, kampaknya mengenai pramugara yang lari ketakutan menuju ruang bawah. Mereka semua kembali ke atas. Kali ini Beng memimpin langkah menguatkan semuanya agar jangan takut. Tapi Wafe yang bandel berjalan ke depan. Ia dihadang hantu pramugari. Kali ini ia tak takut karena itu hanya bayangan. Tapi ternyata ia tewas di tangan Ibu Gift. Semua kembali ke ruangan bawah. Ibu Gift membabi buta Wafe dengan kampak. Di dapur, ia hampir saja membunuh Gift yang ternyata bersembunyi di dalam lemari. Di ruang bawah, Beng menemukan cara agar mereka semuanya itu lenyap, yakni dengan tak merasa takut dan menertawakannya. Ayah Gift yang sedang menenangkan Gift berhasil dilukai oleh Ibu Gift. Kemudian tangan Ibu Gift diikat. Beng meminta bantuan Gift agar masuk dalam kokpit lewat lubang yang ia jebol dengan kampak. Gift yang ketakutan berhasil meraih tombol pintu kokpit. Mereka semua berjalan mundur ketakutan melihat pemandangan seram dari luar. Ibu Gift kembali menyerang, tapi ayah Gift melumpuhkannya dengan sendok garpu. Kemudian tiba-tiba pesawat melaju curam. Semua yang ada di ruangan menjadi hilang kendali. Dan Ibu Gift tewas karena pisau garpu dari meja saji menancap pada dirinya. Beng berhasil membuat laju pesawat itu stabil. Beng kemudian kembali ke kabin untuk mengajak semua yang masih hidup, tapi Ibu Gift bangkit dan mencekiknya. Ayah Gift dan juga Gift menuju ruang kokpit. Ayahnya meyakinkan Gift bahwa ia pasti bisa. Anggap saja itu adalah sebuah game yang biasa dimainkannya. Gift kemudian memejamkan mata dan ia melihat masa kecilnya yang pernah trauma karena penerbangan. Beng kemudian datang mengambil alih kemudi. Beng meminjam ponsel ayah Gift untuk menelpon rekan teknisnya. Dan kemudian dialihkan kepada pilot atau pengontrol lalu lintas udara. Namun masalah terjadi, roda pesawat bagian belakang sepertinya menyangkut, atau sosok-sosok itu menahannya dengan tangan. Beng yang kesal kembali menertawakan makhluk itu dan kemudian menghancurkan tombol kontrol untuk mencari kabel yang terhubung dengan tuas roda belakang. Dan semuanya itu lenyap. Pesawat berhasil mendarat dan Beng mengucapkan turut berduka atas Ibu Gift. Gift menanyakan pramugari itu, dan ternyata New sudah tewas dalam insiden itu. Dan sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Thailand dengan judul 407 Dark Flight. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.